Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Muhammad Hanif selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Keagamaan dan teman-teman kelas 4 PAIB yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul dalam mata kuliah Metodologi Penelitian Keagamaan. Sholawat serta salam tidak lupa selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita harapkan syafaatnya nanti di yaumul kiamah, dan semoga kita mendapat syafaatnya nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semua, kali ini kita akan membahas sebuah tema yang berjudul pendekatan interdisipliner dan multidisipliner dalam studi Islam. Sebelum itu, perkenalkanlah saya Dimas Abimanyu sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi kali ini. Presentasi atau pemaparan kali ini akan disampaikan oleh kelompok 9 yang beranggotakan Mbak Aulia, lalu ada Mbak Aulia Riani, yang terakhir ada Mbak Heruni Widi Astuti. Baiklah teman-teman semua, marilah kita awali pemaparan materi kali ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, langsung kepada pemaparan materi yang pertama yang akan disampaikan oleh teman kita, yaitu Mbak Aulia Rifani. Kepadanya kami persilakan. Yang pertama ada pengertian pendekatan interdisipliner. Ada dua mazhab dalam mendefinisikan pendekatan interdisipliner. Yang pertama, pendekatan dengan menggunakan tinjauan berbagai sudut pandang ilmu serumpun yang relevan atau tepat guna secara terpadu dalam pemecahan suatu masalah. Yang kedua, interdisipliner berarti kerjasama antar satu ilmu dengan ilmu lain sehingga merupakan satu kesatuan dengan metode tersendiri, atau bisa dikatakan interdisipliner adalah suatu ilmu dengan ilmu lain sehingga membentuk satu ilmu baru dengan metode yang baru. Pendekatan interdisipliner adalah pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan tinjauan berbagai sudut pandang ilmu serumpun yang relevan atau tepat guna secara terpadu. Yang kedua adalah pendekatan multidisipliner. Multidisipliner sendiri berarti kerjasama antara ilmu pengetahuan yang masing-masing tetap berdiri sendiri dan dengan metode yang sendiri-sendiri. Disebut juga bahwa multidisipliner adalah interkoneksi antara satu ilmu dengan ilmu lain, namun masing-masing bekerja berdasarkan disiplin dan metode masing-masing. Sedangkan pengertian pendekatan multidisipliner adalah pendekatan dalam pemecahan masalah dengan menggunakan tinjauan berbagai sudut pandang ilmu, meskipun tidak serumpun. Studi interdisipliner yang dimaksud adalah kajian dengan menggunakan sejumlah pendekatan atau sudut pandang atau perspektif. Ya, terima kasih kepada Mbak Aulia Rifani yang telah menyampaikan materi tentang pengertian pendekatan interdisipliner dan multidisipliner. Yang dapat kita garis bawahi bahwa pendekatan interdisipliner adalah pendekatan yang menggunakan berbagai macam jenis keilmuan yang berkolaborasi sehingga menghasilkan suatu pemecahan masalah yang bersifat kompleks. Sedangkan pendekatan multidisipliner ini bisa kita garis bawahi di kata multi yang berarti majemuk, yaitu pendekatan yang menggunakan berbagai macam keilmuan tapi tidak terjadi kolaborasi dalam setiap sudutnya sehingga kurang mampu memecahkan masalah yang kompleks. Yang selanjutnya materi akan disampaikan oleh teman kita, yaitu Mbak Aulia Riani. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Saya akan membacakan materi yang selanjutnya. Materi yang selanjutnya adalah Islam sebagai objek kajian. Kajian Islam atau biasa disebut dengan Islam Study merupakan disiplin modern yang sudah berusia sangat tua.
di mana masa lampau kajian Islam berasal dari tradisi panjang kaum muslimin untuk membangun kesejahteraan guna memahami agama mereka sendiri. Kemudian, terutama di kalangan Kristen abad pertengahan, kajian tersebut telah diikuti didorongkan oleh motivasi Polometika untuk membangun keunggulan dari Kristen dan untuk membuktikan seringkali secara provokatif atau merendahkan. Bahkan Islam merupakan kesalahan dan penyelewengan sejarah. Tendensi sejarah pertengahan ini kemudian memudar, meskipun bentuk lain dari pembangunan dan sejarah terhadap Islam dari abad pertengahan masih tetap ada dalam bentuk lain. Pendekatan interdisipliner sebenarnya bersifat terbebas, karena pengetahuan terlalu luas untuk dijadikan disiplin keahlian secara keseluruhan. Dalam pendekatan interdisipliner, yang diperlukan adalah bagaimana menciptakan sejarah-sejarah yang memiliki keahlian di dalam bidang keilmuan Islam, tetapi juga memiliki kemampuan dalam menganalisis problem-problem sosial. Bagaimanapun, Islam sebagai agama yang harus berdialog dengan realitas kehidupan yang konkret, yang persoalan-persoalannya perlu didekati dengan perspektif keilmuan yang berkembang. Ya, terima kasih kepada Mbak Auliariani yang telah menyampaikan materi yaitu tentang Islam sebagai objek kajian, yang dimana kajian Islam merupakan disiplin ilmu yang sudah berusia sangat tua, yang dimana di masa lalu digunakan untuk menciptakan sarjana-sarjana atau menghasilkan sarjana yang paham akan agama mereka sendiri. Lalu di sini juga disampaikan tadi bahwa pendekatan interdisipliner sebenarnya bersifat terbatas karena pengetahuan terlalu luas untuk dikaji secara disiplin atau dijadikan disiplin keahlian secara keseluruhan. Ya, yang selanjutnya kita akan masuk kepada materi yang selanjutnya yang akan disampaikan oleh Mbak Khairuni Widya. Kepadanya kami persilakan. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan studi Islam interdisipliner itu adalah sebuah keniscayaan. Pendekatan interdisipliner ini sebenarnya di Indonesia telah dimulai oleh Harun Nasution dengan bukunya yang berjudul Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya dan Pembaruan dalam Islam yang dicetak sekitar tahun 1983. Dua buku ini telah dijadikan sebagai pengantar studi Islam. Kelebihan buku yang pertama disebutkan isinya memberikan gambaran utuh tentang studi Islam serta cabang-cabang ilmu yang dapat dikembangkan di dalamnya, yaitu Islam ditinjau dari sudut sejarah, politik, filsafat, peranata, dan sebagainya. Buku ini dinilai sebagai pengantar yang baik dari segi cakupan materi studi Islam. Sedangkan kelebihan buku kedua, isinya menerangkan bahwa ilmu yang dikembangkan oleh studi Islam itu tidak statis atau mati, tetapi terus berkembang hingga zaman modern ini. Islam dikaji secara interdisipliner merupakan sebuah keniscayaan yang harus dilakukan dalam kajian Islam, sehingga Islam dapat memberikan kontribusi wacana dalam memecahkan problem-problem yang terjadi di tengah masyarakat secara praktis. Ya, terima kasih kepada Mbak Khairin Widi yang telah menyampaikan materi tentang studi Islam interdisipliner sebagai sebuah keniscayaan yang di Indonesia dimulai sejak tahun 1983 oleh Harun Nasution dalam bukunya yang menyatakan bahwa isi buku tersebut memberikan gambaran tentang studi Islam serta cabang-cabang ilmu yang dapat dikembangkan di dalamnya, yaitu Islam ditinjau dari sudut sejarah, politik, filsafat, dan lain sebagainya. Yang kedua, menerangkan bahwa ilmu yang dikembangkan oleh studi Islam itu tidak statis atau mati, tetapi terus berkembang hingga zaman modern saat ini. Yang terakhir, kita akan memasuki materi yang paling ujung, yaitu yang akan disampaikan oleh
saya sendiri. Ya, di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang urgensi studi Islam interdisipliner dan multidisipliner. Yang pertama, urgensi dari studi Islam interdisipliner dan multidisipliner adalah perubahan formalisme menuju substantif. Perubahan yang dimaksud ialah Islam sebagai agama samawi dan suci tidak hanya dipandang dari aspek legal formal atau hukum tekstual belaka, atau lebih sederhananya hanya dipandang pada sisi halal haram, makruh, mubah, dan sunnahnya. Yang kedua, perubahan eksklusivisme menuju universalisme. Suatu pandangan yang menganggap bahwa aliran yang paling benar atau ajaran yang paling benar hanyalah agama atau mazhab aliran yang dianutnya. Agama atau mazhab yang lain sesat dan perlu dijauhi, bahkan dimusnahkan. Selanjutnya, menurut Atang, sikap eksklusivisme dipandang wajar karena kalangan umat Islam Indonesia dulu dalam studi Islam tidak sistematik, tidak komprehensif, alias tanpa metodologi yang tepat. Yang ketiga, perbaikan intern dan ekstern. Salah satu penyebab seringnya Islam disalahpahami Barat adalah karena mereka tidak memiliki instrumen yang secara ilmiah bisa dibenarkan oleh pihak Islam sendiri atau insider, tapi juga outsider. Untuk mencapai hal tersebut perlu adanya keterbukaan atau open-minded bagi setiap pengkaji, baik insider maupun outsider, dan seringnya dialog antara keduanya sangat penting. Keterbukaan dan dialog akan membantu tercapainya kesepahaman intelektual atau intellectual understanding antara semua pengkaji Islam. Yang keempat, pengajian sekaligus pengkajian. Dalam studi Islam terdapat prosedur ilmiah sebagai ciri pokoknya yang membedakan dengan studi Islam lainnya yang tanpa metodologi. Kegiatan pengajian misalnya berbeda dengan kegiatan pengajian adalah proses memperoleh pengetahuan Islam yang bersifat normatif, teologis, bersumber pada Al-Quran dan Sunnah, yang dipahami berdasarkan salah satu pemahaman tokoh mazhab tertentu. Hasilnya, umat memperoleh dan mengamalkan pengetahuan Islamnya sesuai dengan pemahaman mazhab. Tadi materi yang terakhir dari kelompok 9. Dan sekarang sampailah kita pada penghujung pemaparan materi. Kami dari kelompok 9 memohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penyampaian materi dan banyak kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Semoga teman-teman semua bisa mendapatkan kepahaman dari materi yang kami sampaikan dengan menyimak video ini. Kami dari kelompok 9 memohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.